Tes. Hai guys. Cobain dulu. Cek 1, 2, 3. Seret gue. Behind the scenes-nya udah debat kita ya. Sampai mau pulang gue usir lo ya, sampai pulangnya kan gue capek. Nah, ngomong sama gue kan kayak, aduh nggak bisa keluar-keluar. Ya, Kuntilanak datang nggak diundang. Kita introduce dulu kayak hai guys, nama gue Adisti, nama gue Rehan gitu. Jadi hari ini gitu, ntar gue ngomong lagi ya, abis itu gue ngomong lagi, oke? Iya. Ngerti nggak? Iya. Anjing. Mungkin lo mah nyuri space ujung terus lo kan. Anjing ya. Yami. Selanjutnya ampun. Mami kan jadi jago debat. Ya, seketika berubah kontennya jadi konten cover. Gak deh. Mungkin next konten kayak covernya gak sih? Karena hilang guys. Invisible. Disuruh mak gue keluar dulu bentar. Jadi gak ada orangnya. Hai guys. Jadi nama gue Adis. Nama gua Rehan. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Jadi hari ini tuh sebenarnya kalian tahu semua bahwa di Indonesia bahkan semua wilayah ini udah mau wabah, iya seluruh dunia udah mau wabah virus corona gitu. Nah mungkin kayak kita mau bahas-bahas Opini kita loh. tentang virus corona karena kegabutan kita pertama, kedua konten pertama kita. Karena gimana ya, gak ada niat gitu gara-gara kita diisolasi semua di rumah sama orang tua yang sangat protektif kepada kita ya, karantina. Jadi ada ilham jatuh kepala gue tiba-tiba, ayo tadi konten aja yuk. Padahal pertama kali nggak ngerti apa-apa, kayak sosokan aja, sosokan ngerti. Jujur gue belum pakai mic dari tadi, gila kedengeran gak ya? Dengar. Ternyata kedengeran guys mic-nya. Berarti taruh sini aja. Maaf ya masih baru-baru. Ini karena kegabutan aja ngebek keluar rumah, dan kebetulan gue sama Ryan kan emang tetanggaan deket kan, sama-sama di Gading rumahnya. Yes, jadi hari ini kita mau membahas tadi gue udah bilang apa? Corona. Ada yang bilang corona. BTW ini tidak disponsor guys. Sashimi. Ini bagus banget so BTW FYI buat yang para cewek-cewek. Bentar dulu gue mau iklan. Okay. Gue nggak disponsor, tapi jujur ini bagus. Gue nggak bohong karena ini nanti gue pakai. Mungkin opini orang beda-beda, tapi ya gue pribadi, ini tuh bagus, gue suka aja. Oke sih. Ya dibeli di gue satu endorse tuh harga. Ya endorse gue dong guys, butuh. Yuk mulai yuk serius yuk. Jadi bahas corona. Jadi gini, mungkin masyarakat awam, nggak mungkin ya, kami pasti udah pada tahu semua lah orang virusnya mendunia. Maksudnya kita orang-orang yang kayak nggak punya YouTube, nggak punya TV. Ya terus kalau kita ngasih tahu juga, dia nontonnya gimana kan nggak punya YouTube? Rehan otaknya kena corona. Kita mau bahas apa yang udah gue bilang tadi, yaitu wabah corona. Yes, wabah corona. Jadi mungkin pasti semua udah pada tahu sih ya masyarakat tentang corona, karena emang viral banget ya, lebih viral daripada youtuber nggak ada yang bercanda. Maksudnya iya sih, viral, iya kan, karena benar-benar sedunia gitu. Mungkin yang belum tahu tentang corona mungkin, atau yang udah tahu tapi kita mau kasih just sekedar info aja. Jadi apa sih itu corona dan gimana pencegahannya, dan apa sebabnya sih, gimana gejala-gejalanya corona dan lain-lainnya, kita tuntas kupasnya karena kegabutan kita. Asik, mantap. Penting gak sih? Penting dong. Penting. Ya udah. Yap, jadi apa sih itu corona? Kasih tauan. Jadi virus ini yang menyerang sistem pernapasan, terutama di paru-paru. Jadi virus ini gampang menular setiap manusia. Penyebabnya ada yang bilang virus ini disebarkan oleh dari burung kelelawar di Wuhan, Cina. Tapi
ada juga yang bilang konspirasi ya ini. Ini laboratorium di Wuhan bocor atau gimana kita tidak tahu ya, itu rahasia negara di sana. Bocor lah labnya katanya gitu untuk mengacaukan gitu. Banyak konspirasi lah guys. Oke, jadi intinya apa, virus corona itu adalah sebuah virus yang sebenarnya nggak mematikan, cuman kalau misalnya kita bisa menindaklanjuti mengobati virus itu, jadi mungkin kita bisa sembuh gitu walaupun belum ada vaksin. Mungkin ada yang vaksin baru ketemu di Cina ya kemarin ya. Nah belum sampai Indonesia ya kan? Ya nggak sih, belum Indonesia belum ya. Jadi kayak ya udah, jadi kayak mungkin mengobatinya itu yang di rumah sakit itu yang kayak dari sebenarnya nggak. Yang lebih parah lagi virus SARS sama virus MERS yang pada tahun dulu itu sekitar 9-10% yang mati di dunia. Fakta loh ini, artikel baca. Anjay. Nah, yang kedua, apa sih tuh gejala-gejala corona? Yes, biasanya yang umum itu gejalanya sih yang di artikel bilang ini ada 3 gejala umumnya. Kalau misalnya orang tuh terinfeksi virus corona gitu, dia nggak mungkin langsung sekarat gitu, langsung tiba-tiba gue kena corona besok mati anjing. Gak juga. Gak kayak gitu guys. Jadi kayak pasti ya semua penyakit tuh ada gejala-gejalanya gitu. Di situ tuh gejala umumnya tuh yang pertama tuh demam. Nah demamnya itu bukan demam biasa guys, karena di situ suhu tubuhnya tuh di atas 38 derajat Celcius. Terus kemudian batuk-batuk, dia kayak bengek gitu. Terus sesak nafas yang paling dominan paling kayak sesak nafas deh, karena karena virus itu ke paru-paru. Iya nggak sih? Kalau misalnya emang demam biasa nggak sampai di atas 38 derajat, mungkin tuh bukan bisa corona. Iya mungkin demam normal deh ya. Itu mungkin emang karena sakit influenza dan lain-lain. Pahit-pahit DBD lah. Yes, bukan corona guys, kayak gitu. Intinya ya 8 hari ke-8 kalian masih demam, masih ada flu, terus ada sesak napas yang itu harus dicek ke dokter mending. Yes. Terus kalau misalnya kayak batuk-batuk juga jangan langsung sugesti gitu. Pokoknya kalian yang demam yang di bawah 38 derajat itu jangan sugesti, ya nggak sih, kayak gue demam dikit, batuk dikit, anjir gue corona nyerang. Nah di situ tuh kalian tuh nggak boleh sugesti. Mungkin dari sugesti itu malah bikin panik, ya nggak sih, malah bikin beneran kejadian gitu. Mending kalian tuh positif thinking dulu ya. Tapi kalau emang ciri-cirinya bener-bener mirip corona, nah baru mungkin kalian bisa ke dokter gitu-gitu. Nah di sini biar kalian lebih tahu aja gitu kan perbedaan. Nah, namanya corona kan mirip-mirip tuh ya sama influenza. Jadi sebelum kita bahas perbedaannya corona sama influenza sama yang penyakit-penyakit lain, yes, kita mau tahu dulu nih masa inkubasi virus corona gitu, penyebarannya gitu. Penyebarannya tuh maksudnya bertahap hari ke hari tuh gimana di tubuh kita, seperti itu. Jadi ini yang umumnya nih ya, masa inkubasi untuk coronavirus novel adalah di suatu tempat antara 2 hingga 14 hari setelah paparan. Jadi kalau misalnya lo pada kena virus corona gitu kan, itu 2-14 hari di tubuh lo nya dong, inkubasinya di tubuh lo. Kamu, Delmi, otaknya bener ada corona. Canda guys. Maaf ya. Gejala COVID-19 dimulai sebagai gejala ringan dan secara bertahap menjadi lebih buruk selama beberapa hari. Nah, coronavirus ini sangat menular, yang berarti menyebar dengan mudah dari orang ke orang. Jadi gimana ya, coronavirus tuh menyebarnya cepat, tapi sebenarnya nggak mematikan gitu. Yes. Jadi please FYI untuk semua masyarakat, please jangan panik, because Don't kayak panic, because panik itu membuat kacau dunia. Virus di sini kan dikasih tahu kalau virus corona itu mudah menularnya. Yes. Ya kan ya, dari orang-orang secepat itu. Nah, gimana sih konteks menularnya? Pasti udah tahu, cuman kita mau jelasin lagi. Yang pasti yang pertama itu dari bersin orang, batuk orang, itu paling umum. Ya nggak sih, makanya orang suruh pakai masker segala macam. Walaupun ada info FYI, gue dengar sumpah di Instagram atau di mana gitu, kalau nggak salah. Jadi tuh virusnya tuh nggak ukuran kecil, gede. Jadi tuh mungkin kalau kita pakai masker itu nggak harus masker yang rapat banget sampai kayak full face, muka ketutupan di wrap semua. Ambil nggak bisa mulai. Iya, maksud gue tuh kayak, ngerti nggak sih, kayak virus corona tuh katanya ya, gue nggak tahu nih, yang gue baca di Instagram, dia tuh nggak sekecil itu. Jadi tuh
kalau misalnya itu jangan panik banget gitu, kita pakai masker yang biasa aja udah cukup gitu loh, nggak perlu yang Masker bener-bener biasa ya? nutupin banget. Itu yang gue tahu loh dari artikel kayak gitu, Yang penting dari ada Instagram. penutupnya. Yes, kayak gitu. Pertama tuh gara-gara tadi ya, bersin, sama tadi gara-gara batuk. Ya pokoknya tadi intinya tuh yang nularnya tuh dari bersin, terus batuk, terus dari benda-benda sekeliling kayak tembok apa macem-macem kayak gitu. Pokoknya yang kalian sentuh. Salam, makanya iya nggak sih kayak ih bahas salam jadi inget gue kayak berbagai negara tuh beda-beda cara salamnya dia untuk mengatasi corona. Kayak yang dari Emang ya? Obama kalau nggak salah pokoknya ada yang kayak gini. Ini artinya kayak Hindu atau Buddha ya, aku lupa guys, pokoknya ada yang kayak gini juga. Terus ada yang kayak tosan kaki, terus kayak ada yang kayak ngedep Donald Trump, juga. Donald Trump. Iya nggak sih, Donald Trump tosan kaki, terus ada yang ngedep juga, bener-bener ngedep. Kita tonton deh kayak gimana sih, coba bener-bener sama. Ayo kalau ini kayak orang Jawa sih kayak gini ceritanya. Nah, ini Beda mas. Oh, beda. Kita yang ngedep tosan kaki. beneran. Tosan kaki. Hai kayak bikin TikTok. Habis itu bikin TikTok ya guys, random hidupnya. Terus apalagi nih selain benda, batuk, salaman, Nah intinya ya udara itu sama aja dari batuk juga ya, udara. Iya, udara. Terus dia bisa nempel di pakaian lo FIY selama Oh iya, berapa benar, hari? benar, Jelasin iya. Han. jelasin. Jadi Masih ya inget gak? kalau misalkan lo pada keluar nih kan kena dari udara, disarankan lo jemur tuh pakaian selama 8 jam, itu katanya bisa matikan virus tersebut. Sebenarnya Yes. virusnya itu gampang dimatikan kok. Cuman harus peka-pekanya terhadap virus gitu kan. Iya. Jadi kita biar tahu cara pencegahannya, jangan menyepelekan juga, nggak bagus gitu kan. Jangan Kayak, panik juga. iya banyak kan corona party, corona vibes gitu kan. Corona vibes. Ih gitu corona guys, ayo kita nggak boleh takut sama corona gitu kan. Kita takdir nggak ada yang tahu. Oh ya, corona juga selain nempel di pakaian yang bahan-bahan kain gitu, dia juga FIY setahu gue yang gue baca ya, dia nempel di logam gitu, logam besi gitu. Kan nempel juga. Yes, gue baca guys di waktu itu gue pernah baca di artikel apa gitu. Pernah, dan dia tahan lama juga pokoknya. Virusnya virus nempel gitu deh, nempel di orang, nempel di benda, pokoknya nempel, dia parasit gitu loh. Jadi ya hati-hati guys. Tuh. Tapi jangan terlalu panik ya. Nah, di sini jadi ada masa inkubasi corona, masa kayak kalau pas mau masuk ke tubuh kita. Gejala-gejala. Ya. Yes. Gejalanya tuh kan per hari ada pasti corona. Nah, Di sini di artikel sampai hari ke-9. yes, hari pertama sama ketiga bacain Han. Jadi tuh hari satu sama ketiga gejalanya mirip dengan masuk angin. Sakit tenggorokan ringan, sedikit sakit. Tidak demam, tidak lelah, dan masih makan minum secara normal. Itu hari pertama dan sampai hari ketiga. Lalu hari keempat sakit tenggorokan, sedikit mabuk badan, mulai suaranya serak. Terus suhu tubuh berkisar antara 36,8 tergantung orangnya. Terus mulai anoreksia, terus sakit kepala ringan sama diare ringan. Terus hari kelima sakit tenggorokan, suaranya udah mulai serak. Tuh, diare ya? Oh, pokoknya corona tuh ada diarenya juga guys berarti. Tubuh panas ringan, suhu dari 36,5 sampai 36,7. Tubuh lelah, merasakan nyeri pada persendian. Tubuh imunnya udah mulai menurun lah karena virus tersebut. Hari ke-6 mulai demam ringan sekitar 37, batuk dengan lendir atau batuk kering. Ya ada 2 batuk. Terus sakit tenggorokan saat makan, berbicara atau menelan. Jadi ya lo makan ada sakit menelan gitu bisa jadi. Kelelahan, mual, sesekali sulit bernapas ya, sesak napas itu. Dari sakit dan teduh, diare bisa muntah. Jadi ada diare juga sampai muntah. Hari ke-7 demam lebih tinggi dari 37 sampai 38, batuk lebih banyak, dahak lebih, nyeri dan nyeri tubuh, kepala berbobot seperti batu. Frekuensi napas pendek tetap sama, lebih banyak diare dan muntah. Ya kayak muntah ber ya jatuhnya ya. Emang ya? Iya weh. Iya sih, tapi kan lebih parah virus gitu gak sih? Hari ke-8 demam di level 38 atau di atas sampai 38, bisa jadi sampai 40.
Terus napas sulit setiap kali bernapas, dada terasa berat, menentukan. Betul. Batuk terus menerus, banyak bicara, bisu, sakit kepala, nyeri sendi, sakit Ya, punggung. bisa. Yang terakhir, gejala tidak berubah tetapi bertambah buruk. Demam berantakan, batuk tidak mereda tetapi lebih buruk dari sebelumnya. Meski sudah berusaha, Anda makin kesulitan bernapas. Gitu. Oke, itu sampai hari keberapa? 9. Berarti intinya tuh makin hari makin buruk ya guys. Jadi di sini Kasih tahu Dis. ada perbedaan mendasar, ada tabelnya tuh guys, bisa dilihat. Nggak kelihatan ya? Ya udah, gue bacain aja. Ada tabel perbedaan mendasar antara virus corona, influenza, sama flu biasa. Jadi dibagi menjadi 3. Nah, kalau gejala-gejala dasar nih yang kalau virus corona kayak kita tahu tadi, yang kayak demam, terus batuk-batuk, Kejang-kejang. terus itu kalau udah parah. Oh, tapi ya. kalau misalnya gejala-gejala yang biasanya itu, kalau misalnya itu pernafasan cepat, anormal, nggak pakai, makanya orang bengek gitu nggak Nafas sih? lah Iya, intinya kayak ya. asma gitu. Kayak Terus asma. dahak kental, kuning atau kehijauan. Bisa jadi Terus- batuk kering juga loh tadi di artikel. Yes, terus lemes, tubuhnya lemes gitu kan. Nah, kalau misalnya influenza itu, perbedaan mendasarnya nih, dibanding corona itu, kalau influenza tuh demam juga sama, batuk-batuk juga sama. Tapi perbedaannya itu, kalau misalnya di corona itu, dia nggak meler hidungnya, nggak ada hidung meler. Oh, meler. Yes, tapi kalau influenza itu hidung meler. Berarti lebih aman hidung meler nggak sih? Karena kalau misalnya hidung meler, oh gue cuma influenza doang, nggak corona, ya nggak sih? iya. Lebih aman gitu. Nggak aman juga sih, sama-sama sakit ya nggak Iya. sih? Terus bersin-bersin. Kalau influenza itu bersin-bersin. Kalau corona tuh nggak ada bersin-bersin. Oh. Berarti kalau intinya kita udah ngalamin bersin-bersin, hacu-hacu, hidung meler, itu artinya tuh influenza, bukan corona. ya. Ya, ini di artikel ya guys, bukan menurut aku. Kemudian influenza itu juga muntah-muntah. Kalau corona tuh nggak muntah-muntah kalau belum parah mungkin. Iya. Ya nggak sih? Corona muntah-muntah nggak sih? Ada nggak sih? Ada, Tadi ada muntah. di harinya gejala. Udah parah lah. Nah, kalau udah parah, tapi kalau belum parah tuh nggak muntah-muntah, itu buat influenza. Terus kemudian diare, itu kalau itu influenza biasanya kalau ya Ada juga di corona kalau udah parah. Terus otot-otot nyeri, bukan lemes kan? Kalau lemes doang tuh corona. Kalau misalnya otot sampai nyeri itu, dia itu influenza. Mungkin itu influenza. Yang ketiga itu flu biasa sekarang. Perbedaan mendasarnya itu dia nggak demam, flu biasa cuma batuk-batuk doang, and then hidung tersumbat tuh. Bersin-bersin ya. Yes, hidung tersumbat tuh nggak ada di influenza sama corona, jadi flu biasa. Terus bersin-bersin tuh di influenza ada. Terus tenggorokan sakit itu cuma ada di flu biasa. Jadi kalau corona kayaknya banyak ini ya, banyak apa namanya? Banyak spekulasi ya. Iya, spekulasi berbeda-beda ya nggak sih, banyak. Iya sih. Ada yang bilang corona juga tenggorokan sakit, tapi di Tapi sini nggak sih dikasih tahu. tahu gua ya, kalau corona tuh kalau lo udah mulai kejang-kejang itu udah mungkin 70% positif. Fix gitu ya. Fix. Terus tenggorokan tidak nyaman, itu flu biasa. Nah, ini menurut yang artikel juga ya guys. Mungkin banyak pendapat berbeda-beda gitu. Kita Iya. juga nggak bisa make sure yang mana yang benar-benar benar, karena kita cuma di sini ngasih informasi gitu kan, daripada gabut nggak berhakiki gitu kan. Sekarang ada cara mencegah corona yang paling dasar banget gitu kan ya. Iya, pastilah ada. Di sini tuh yang pertama, bersihkan tangan dengan sabun dan air pembersih tangan berbasis alkohol. Nah, Siapin antiseptik juga kalau perlu. Kalau kalian nggak sempet cuci tangan, bawa-bawa deh tuh. ini orang-orang jorok nih yang nggak biasa cuci tangan. Sekarang cuci tangan. Tag orang yang anjing. tag orang. Siapa tuh? Yang malas mandi juga langsung mandi auto detol. Sebab mama beliin 100 kilo detol. Sekarang langka kan makan tuh. Nah, terus kedua itu lindungi hidung dan mulut dengan tisu atau bagian dalam siku saat bersin atau batuk. Kalau perlu pakai masker aja nggak sih, daripada lo ribet-ribet bawa Iya, tisu gitu kan. Bawa juga nggak apa-apa, cuman lo pakai masker juga gitu kan. Terus hindari kontak terlalu dekat dengan seseorang yang menunjukkan gejala gitu. Iya, kayak flu gitu, dia Kita batuk. kan nggak ada yang tahu ya nggak sih, Iya, orang nggak ada yang yang tahu. positif corona atau tidak gitu, nggak ada yang Iya. tahu. Mungkin yang positif juga masih berkeliaran juga gitu. Dia kayak entengin, kayak udahlah sekut. Kita nggak tahu. Terus masak daging dan telur hingga matang. Jadi Nah, katanya efek juga nggak sih? Jadi kan nggak boleh makan daging mentah dulu gitu kan, buat corona. Terus yang terakhir itu hindari kontak tanpa pelindung dengan hewan liar. Gitu Lo guys. bahas hewan, gue jadi inget deh. Lo tau gak sih yang di Cina yang bener-bener hewan kucing peliharaan? Heeh.
pemiliknya punya di apartemen gitu kucing peliharaannya, terus bener-bener dilempar dari jendela, dibunuh-bunuhin gara-gara dia takut kena corona gara kucing itu. Padahal bener-bener kucing peliharaan yang tiap hari dimandiin, nggak tiap hari sih, kayak tiap minggu dimandiin, yang bener-bener kayak bersih, di grooming pet. Tapi gila sama pemiliknya, pas tahu ada gejala corona tuh awal-awal tuh sebelum mau wabah ke dunia, itu bener-bener dilemparin lewat jendela, bener-bener jatuh mati semua. Terus kayak di video, kejam banget guys pokoknya sih. Kalau misalkan serba bersih deh, serba bersih lah sekarang lah. bagi yang jorok-jorok nih kalian nih, jangan mandi atau apalah dari luar, ya pokoknya cuci tangan, terus bersih-bersih lah. Kalau bisa mandi sih benar, mandi antiseptik, jemur tuh, jemur baju, jemur pakaian, biar virusnya mati. Ya pokoknya intinya dari gue pribadi, Tuhan tuh ngasih semua virus kayak gini, Tuhan ngasih musibah bencana seperti ini. Artinya itu gimana, kita nggak langsung ngambil negatif semua kayak gitu loh, kayak waduh kok jahat banget ya bikin mati semua masyarakat, bikin susah aja, bikin nggak bisa keluar rumah gini-gini. Sebenarnya nggak kayak gitu guys, maksudnya emang kayak gitu, cuman sisi lain positifnya itu kita jadi lebih mengingat kalau misalnya kita harus pola hidup sehat, kita dari kita yang nggak suka cuci tangan, dari kita misalnya jorok. Jadi kalau misalnya nggak ada musibah atau misalnya gini, siapa tahu kita tetap jadi orang yang jorok atau gimana gitu. Jadi ya ini jadi ada makna nggak sih? Ada hikmah lah. Jadi ada hikmah, kita bisa ngerti gitu loh. Kenapa kita harus rajin cuci tangan? Yes, dan asik religius banget gue ya, jadi bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. FYI, tau gak sih? Gue dapet kayak artikel lagi, bosen banget gak sih lo? Gue kayak kita liburan tuh baca artikel terus, liburan guys. Gara-gara emang libur sekolah juga, selain kita udah kelar ngerjain tugas, kita udah kelar nih tugasnya sih. Ya tapi gue tetap ngerjain tugas sih, kalau dia sih nggak tahu. Oke. Ya sembari kita udah kelar ngerjain tugas gitu, jadi satu sisi tuh kita gabut kan pasti. Nah gue sering baca artikel banget gitu karena gabut gitu, kan udah capek main game, udah capek apa ya, kepo aja gitu kan. Nah gue baca nih ya, FYI cara penyembuhannya mungkin ada yang bisa pakai herbal tuh yang gue baca, kayak jahe pertama, rempah-rempah ya. Yes, jahe itu kan bikin panas tubuh. Secara logika tuh kan mungkin kalau panas-panas gitu virus atau bakteri bisa mati gitu kan. Iya sih benar katanya. Iya nggak sih, gue baca kayak gitu. Lo baca juga? Iya benar. Jadi katanya virus corona ini mati pada suhu berapa gitu, pada suhu panas intinya. Nah iya makanya kan disuruh kita jemur gitu. Gitu. Itu jahe. Terus kedua juga apa ya, pokoknya minum-minum, pokoknya herbal gitu banyak sih yang kayak membantu menyembuhkan ataupun mencegah. For more information, bagi kalian yang pengen tahu ya tadi herbal itu, kayak search Google aja deh gitu. Kita juga bukan pakarnya, kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu tentang corona kayak gimana. Jadi kayak ya itu search Google aja guys. Pokoknya intinya don't be panic. Tuh. Aduh kering. Minum dulu. Cheers dong. Orang mah apa gitu, air putih guys. Buat dia mentah lagi ya. Aduh, jadi tadi kita udah bahas lumayan ya tentang corona ya sih. Sebuah pengertian. Gitu-gitu pokoknya. Pencegahan. Yes, walaupun kita nggak semuanya karena itu bukan pakarnya nih, just information aja buat kalian. Yang mau dengar, yang tidak mau nggak apa-apa. Next kita mau bahas apa lagi tentang corona? Kenapa bisa masuk corona di Indonesia? Menarik gak sih? Pendapat lo? Pendapat lo deh. Kenapa corona? Yes. Gimana maksudnya tanggapan lo tentang corona ini yang udah mewabah di Indonesia bahkan di seluruh dunia? Menurut gua sih ya kenapa bisa menyebar ya mungkin sumber yang dari virus tersebut kita nggak tahu ya, dia berpariwisata atau gimana ke sebuah tempat, karena virus ini benar-benar gampang menyebar guys, benar-benar gampang ya. Kita nggak data ke daerah dunia seperti yang negara yang udah terkena parah kan, kayak Italia, Jepang, Korea, terus Qatar atau Timur Tengah lah, kita nggak tahu. Emang ini virus benar-benar gampang kesebar. Menurut gue banyak dua faktor sih kayak gitu ya. Dari faktor eksternalnya dulu deh. Kalau eksternal tuh mungkin dari faktor tadi yang Rehan bilang benar tadi.
masyarakat transmigrasi kayak gitu kan, yang kayak dari luar, warga negara asing, WNA yang mau mungkin bertamasya atau pariwisata atau ada tujuan job bisnis pemerintah, kerja gitu, yang akhirnya masuk ke Indonesia, kemudian membawa wabah yang mungkin gimana ya, jadi orang yang dari warga negara asing itu dia santuy aja, kayak mungkin gue kena penyakit atau mungkin dia nggak tahu kalau dia kena penyakit, jadi kayak langsung masuk aja, berjabat tangan, ngobrol-ngobrol bisnis atau mungkin yang lain, ada traveling segala macem, nah otomatis dong yang lain, ya nggak sih? Jadi kayak ya udah, itu makanya dari kena satu kena semua, kena lagi gitu, kesebar, mungkin yang udah parah ya bisa meninggal gitu kan, karena emang mungkin kan orang semua kan yang awal-awal baru kena kan awam kan ya, akan tahu virus corona ciri-cirinya gejala gimana, mungkin dia pikir cuman batuk biasa, pilek biasa gitu kan, jadi ya udah didiemin, parah ya mungkin ada meninggal gitu kan, gitu ya. Itu sih yang faktor eksternalnya. Kemudian dari faktor internal apa tuh, kalau menurut gue ya faktor internal tuh dari ya tadi masyarakat itu sendiri, karena mungkin masyarakat itu sendiri yang kayak dari China itu gitu kan, dari Cina itu kan mungkin makanannya tradisi mereka makan kelelawar atau makan yang lain kayak gitu, iya makan liar, mungkin menurut mereka kebiasaan mereka kayak gitu, kita juga gak bisa menyalahkan, tapi menurut logikanya itu kurang sehat atau gimana, akhirnya kan buktinya kena virus gitu kan, akhirnya kan gitu kan. Kalau misalnya kena virus kayak gitu, pola hidupnya mungkin kurang sehat atau gimana di Cina sana, di negara Cina sana, akhirnya mereka menyebarkan virus, ya udah gitu, mereka santuy kalau mereka sakit, mereka menyebarin sendiri, mereka kayak lupa kalau mereka nggak sakit gitu, dari internalnya kayak gitu kan. Jadi ya dua faktor itu sih yang menurut gue. Tapi ada yang bilang juga dalam artikel sih, laboratorium di Cina bocor katanya, virusnya sengaja disebar. Ini banyak apa namanya? Virusnya sengaja disebar. Kita nggak tahu juga loh, ini teori lah. Ya jadi seperti itu guys. Udah sampai BTW ini udah kayak mau maghrib gitu, kita kayak di depan rumah gitu. Videonya ada tepuk tangan. Apa? Ada tepuk tangan, ikutan lah. Asli gue auto langsung disamperin sama keluarga gue, tetangga langsung bawa obor. Capek punya tetangga berisik kayak gini, kayak gue. Iya pokoknya jadi tadi kan yang kenapa bisa mewabah kenapa bisa universal gitu virusnya, gara-gara mungkin menurut gue tadi internal dan eksternal. Terus kalau misalnya menurut gue itu upaya untuk mencegahnya, selain yang dengan cara-cara kecil yang kayak pakai masker atau pakai antis, mungkin cara mencegahnya itu yang berbeda negara, ada pakai peraturan lockdown, ya nggak sih? Iya. Kalau di Indonesia masih belum, masih emak-emaknya doang tuh yang nyuruh, nak jangan keluar nak ya, di karantina, dilemper, wrap. Kayak siapa? Bener sih, ada positifnya juga di rumah. Iya bener. Daripada bisa kayak gini kita, siap. Bisa seperti ini gitu loh. Jadi sorry ya guys, betulnya kalau misalnya lighting lebih ini, kita pakai lighting alami. Ini kalau sampai maghrib malam ya udah gelap, makanya kita usahakan secepat kita kelar bikin konten ini sebelum maghrib gitu, sebelum dunia gelap gitu. Pemerintah tuh udah ngapain aja sih yang kita tahu tuh dari artikel tentang menanggapi virus corona ini? Pemerintah udah melakukan social distancing ya, dengan cara meliburkan anak-anak sekolah, libur secara 14 hari, itu membersihkan sekolah-sekolah, universitas dengan Iya pokoknya intinya kayak misalnya pemerintah tuh kayak udah meliburkan anak-anak kayak gitu, yang kayak udah gitu. Membatasi lah. Ibaratnya upaya untuk mencegah agar tidak menular lebih dalam. Tapi mirisnya nih guys, yang gue dengar nih, bahkan gue baca, bahkan gue liat videonya, ada seorang warga negara Indonesia, cewek kalau nggak salah nih ya, dia tuh terkena positif corona gitu, dia ke rumah sakit, nggak apa-apa ya gue sebutin boleh ya sih, biar ini juga saran gak sih itu kan ya, ke rumah sakit mitra, dia ngomong mitra keluarga atau mitra keluarga pasti nggak tahu, mungkin ya, soalnya kalau salah ya nggak tahu Kelapa Gading atau di mana pokoknya. Nah di situ dia curhat, ngomong ke video bahwa dia kayak ngasih vlog sendiri, aku tuh positif corona dan aku udah dicek, aku beneran positif dan gak ada tanggapan apapun gitu.
tanggapannya aku cuma suruh pulang ke rumah. Misalnya itu dia iya udah dicek, dia bilang rumah sakitnya bilang positif corona, tapi di situ tuh nggak ada kayak penanganan di pihak rumah sakitnya. Dia bilang kalau misalnya ibaratnya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Emang bener sih, kita nggak bisa nyalahin pihak rumah sakitnya juga, karena emang kitanya nggak punya alatnya, minim alat juga gitu kan. Jadi menurut gue tuh gimana ya gitu deh menurut gue, ya, takut salah ngomong aja gitu. Jadi ya kalian bisa nanggepin sendiri lah apa maksud kita gitu kan ya. Jadi kayak minim alat, jadi si cewek itu suruh pulang, dan atau enggak cewek itu nyari rumah sakit yang bisa nyembuhin. Kan rumah sakit tertentu doang ya yang emang bisa untuk, di Jakarta sih ada 3 rumah sakit. Nah di situ alhamdulillahnya kan juga ada yang sembuh juga kan. Berapa orang sembuh corona? 11 orang atau 19 orang yang sembuh corona ya. Jadi ya kita tetap appreciate upaya pemerintah kita, tetap kita saran pengennya kayak gimana ke pemerintah gitu kan. Tapi kita harus lihat juga di satu sisi bahwa ya pokoknya gitu deh gitu, ngerti kan maksud gue gitulah ya. Pokoknya begitu menurut kita berdua guys. Jadi kayak ya tadi yang kita omongin, semoga bermanfaat buat kalian. Dan menurut kita berdua itu gimana ya upaya pemerintah semoga terus dijalankan terus, jangan terlalu diremehkan. Iya gitu ya, saran dari kita semoga. Ya gue tahu, ngerti gak sih, kita tahu kalau misalnya pasti ada kekurangan kelebihan, nggak bisa langsung jadi proses pelan-pelan. Satu sisi masyarakat harus sabar, tapi satu sisi juga pemerintahnya harus cepet tanggepin gitu. Kalau misalnya dientar-entaran aja juga, ntar malah bahkan semakin banyak yang meninggal, mewabah virusnya gitu loh. Seperti itu. Bahkan jangan kan di luar sana kan udah ada ini kan lockdown gitu kan segala macam digitalin. Mungkin pemerintah tuh punya aturan masing-masing, tapi bagaimana sebagus mungkin pemerintah untuk gimana menangani kasus dengan cepat gitu supaya tidak banyak korban. Sebagaimana mungkin secepat mungkin solusinya itu semakin ditekankan untuk mencegah corona itu, seperti itu gitu. Jadi semangat buat masyarakat semangat guys buat kalian semua yang sekarang disuruh di rumah aja. Gue tau kan pada bosen, makanya tontonin kita aja. Gear banget ya. Kalau mau nonton nggak apa-apa sih, lebih bagus di rumah sih. Iya, veteran sih gue sana di rumah. Gue juga ngapain. Nah, semangat ya buat kalian semua. Kita sama-sama berjuang kok gitu, tapi tetap kerjain apa yang diwajibkan kalian. Kayak kalian misalnya masih anak sekolahan, kerjain tugas-tugas kalian tetap di rumah. Jangan di rumah cuman kayak yang leha-leha nggak jelas. Boleh kayak gitu refreshing, tapi tetap kerjain, selesain dulu kerjaan baru boleh ngerjain yang lain deh gitu. Nah terus bagi yang kalian anak kuliah, semangat juga kuliah online-nya kalau nggak salah LDR ya, jadi dosennya kalau nggak salah itu ya video call ya, seru banget. Tapi kayak semangat juga ya kalian. Yang ada juga yang kayak bener-bener baru bangun tidur langsung video callan kan sama dosennya, ada kayak gitu. Ada yang mandi juga. Iya ada yang kayak gitu, kayak bu saya numpang ke toilet ya, dari video call numpang gitu kan, ya izin ke toilet gitu kan ibaratnya. Semangat juga buat kuliah. Nah semangat juga ya buat para work in home, para orang yang udah kerja di rumah gitu kan, yang kerja tapi sekarang di rumah bedanya gitu. Semangat, ini mungkin musibah kita harus sabar gitu kan. Yang gue bilang ada makna masing-masing, ada hikmah kok, semua yakin itu gitu. Kita banyak-banyak berdoa aja dan semoga dunia makin baik semua. Pokoknya intinya Indonesia lebih baik, dunia lebih baik, semua lebih baik, semua makin membaik gitu. Sama-sama kita berjuang bareng gitu. Oke, jadi seperti itu aja dari kita hari ini. Jadinya podcast gak sih? Kayak ngobrol-ngobrol, nggak podcast sih ya, kayak bincang-bincang gitu. Dan BTW, jujur ini udah kayak ngaji gini, udah mau maghrib. Dan artinya kita harus ending this video. Jadi ya, ini konten pertama kita dan semoga banyak yang nonton deh. Walaupun nggak mau nonton juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan lupa di like guys, subscribe, komen kalau misalnya ada tanggapan atau maaf juga kalau misalnya ada salah kata, kita salah omongan, dan semoga video ini bermakna. Oke, see you guys.